Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Welcome back again ya di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky mau pick a card tentang apakah dia mencintaiku. Oke. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Dibayangkan, terserah kalian mau yang bagaimana. Kalian yang mempunyai alam sadar bawah kalian tahu dengan siapa yang kalian dealkan. Semoga ini bisa resonate dan membantu kita semua dalam rasa keraguan kita atau penasaran kita, dan ini bisa membuat kita untuk tidak banyak berharap jika dia tidak mencintaimu, dan walaupun dia mencintaimu, tidak banyak berharap pula agar kamu tidak menjadi korban PHP ya. Semoga kalaupun dia mencintaimu dibuktikan dengan tindakan, bukan hanya untuk ucapan ya. Seperti biasa, kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, kita mulai ya. Kalian dealkan dengan nomor 3, 9 dan 4. Mana yang kalian inginkan ya. Mami Lucky MS kasih waktu 2 menit. Kalian bayangkan orangnya. Oke, kalian siap ya? Oke, kita mulai. Mami Lucky pilih nomor 9 ya. Oke, untuk yang nomor 3 kita mulai ya. Apakah dia mencintaiku? Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Semoga ini bisa resonate dan membantu perasaan kalian ya. Sesuatu yang membuat kalian bimbang dan ragu, insya Allah ini bisa membuat kalian menjadi tenang dan yakin apa yang harus kalian ambil langkah agar tidak menjadi ini ya, wasting time ya, tidak membuang waktu ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energi kamu dulu ya ke dia. Energi kamu, wow. Di sini sebenarnya energi kamu ini banyak sekali kekecewaan ya. Aku lihat banyak tangisan tentang koneksi ini. Kamu rindu sama dia, kamu kangen, kamu ingin kembali sama dia, kamu masih mengingat kenangan masa-masa kalian. Tapi di sini kamu ada trauma tentang hubungan koneksi ini. Ya, ini yang aku lihat. Dan kamu juga banyak tangisan ya dalam koneksi ini. Apakah dia mencintaimu? Jadi di koneksi ini kamu, yang aku lihat ya, Mami Lucky lihat banyak kesedihan yang kamu hadapi. Kangen, tapi trauma, dan juga merasa kesendirian dalam koneksi ini. Dan juga kamu merasakan sakitnya dalam koneksi ini ya. Kamu merindukan, sebenarnya merindukan sekali memorinya, dan kamu juga ingin sekali sharing lagi, tapi kamu trauma dengan sharingnya itu. Terus juga di sini juga ada perceraian ya. Kita lihat apakah dia mencintaimu. Four of Cups, the Eight of Swords,
Ini situasinya dia ya, situasinya dia. Kita lihat situasinya dia dulu. Apakah ini situasinya dia, dalam apakah dia mencintaimu? Situasinya dia saat ini sebenarnya dia sedang banyak kesulitan, banyak kekecewaan. Dia sedang berpikir tentang drama yang dia buat. Bahkan di sini dia juga sulit dalam mencari keuangan, karena banyak sekali pemikiran yang membuat dia terperangkap dalam negatif, dan dia juga sulit ya di sini untuk memulai kehidupan yang stabil, karena dia banyak option tadinya. Ya, dia ingin sekali nih, dia lagi coba untuk healingkan gimana caranya untuk bisa komunikasi sama kamu sebenarnya. Ya, dia ingin memperjuangkan juga memperbaiki hubungan ini sebenarnya. Tapi saat ini memang dia kondisinya sedang banyak kekecewaan, dia juga butuh perhatian. Bahkan di sini dia banyak delusion ya, sesuatu yang membuat dia banyak khayalan, dan dia juga tidak memilih apapun yang tadinya dia itu ini ya banyak option ya. Makanya kamu trauma, karena dia tadinya banyak option, itu yang membuat kamu takut dan banyak tangisan dalam ini ya, dalam koneksi ini. Dia tuh stres nih, kita lihat ya tentang the Four of Cups-nya. Kenapa dia kecewa banget nih dari optionnya dia, bahkan dia nggak mau memilih siapapun karena dia depresi, terutama tentang keuangan juga ya di sini. Ya, karena dia kecewa dari sikapnya dia yang berani berbuat bodoh, mengambil suatu tindakan hanya untuk kesenangan dia pribadi. Itu yang membuat dia memberikan ini ya. Sebenarnya dia suka dengan tantangan, tapi ya itu dia akhirnya memberikan dia kekecewaan sendiri, memberikan dia penyesalan, bahkan menjadi stagnan dalam emosionalnya dia ya. Karena dia orangnya juga terkadang kalau dia sudah melakukan sesuatu yang dia suka, dia memberikan suatu pemutusan secara sepihak. Ini membuat kamu menyesal ya, karena dia orangnya kalau sudah memutuskan kamu tuh memberikan suatu yang membuat kamu sakit ya di sini, karena dia nekat orangnya. Kalau sudah ingin sesuatu nggak bisa ditahan, jadi dia nggak mau dikontrol. Dia orangnya suka kebebasan. Sekarang dia menyesali ya. Dan di sini dia banyak depresi ya. Dia juga menjadi seseorang yang negatif terus dalam pemikirannya. Bahkan dia ya ingin memulai kehidupan baru pun banyak sekali kesulitan ya, karena dia mau healing aja sulit. Kenapa? Karena dia ingin union sebenarnya, karena dia banyak option, suka mencari kesenangan pribadi, jadinya dia sulit untuk union sama kalian di sini guys. Dan itu membunuh perbuatannya sendiri, dan ini adalah karma. Makanya dia depresi banget ya dari apa yang dia lakukan ke kamu, karena kamu trauma di sini. Dan di sini ya dia coba untuk fokus juga ya dalam pekerjaan, tapi ya itu dia jadi workaholic ya, jadi banyak addiction tentang keuangan aja fokusnya. Dan di sini dia workaholic, dan dia ada juga kerjasama dengan seseorang. Ini membuat dia banyak kesulitan dalam keuangan ya, karena toxic ya. Dan ini membuat dia banyak kesombongan, makanya dia banyak kesulitan dalam keuangan saat ini. Karena ya itu, uangnya nggak jelas kemana. Dia dapat uang, hilang habis. Karena ya dia buat senang-senang di sini ya, untuk kerjasama dengan orang, dan dia juga melakukan traveling, karena dia orangnya kan suka dengan kebebasan. So kita lihat ya, apakah dia mencintaimu untuk nomor 3. Semoga ini resonate buat kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kamu menyesali ya dengan oke. Kalau yang aku lihat di sini ada the King of Wands and the Nine of Swords. Wow, dari 8 ke 9 ya. Berarti dia mencintai kamu.
Kenapa? Karena angka 9 itu, the nine of swords ini adalah orang yang merasa bersalah dari sumber permasalahannya, dan dia rencana sekali ini ya, rencana sekali sebenarnya mau ketemu kamu ini ya, tuh mau reconciliation, karena dia tidak bisa melupakan kamu sebagai masa lalu, tapi dia ingin meninggalkan masa lalunya ini yang penuh dengan topeng, penuh dengan kebohongan. Dia ingin bangkit lagi dengan keberaniannya, kesabarannya, ingin rujuk sama kamu. Tapi saat ini, apakah dia mencintaimu? Iya, sangat di sini. Kenapa? Karena ada nine of swords, seseorang yang penuh dengan penyesalan karena dia merasa dia adalah sumber dari permasalahan, dan di sini dia juga tidak ada kebahagiaan yang dia rasakan dari permainannya dia. Dia coba untuk memplanning kembali masa depannya dia di sini, guys, ya. Karena dia ingin ada tuh, dia kan datang sama kamu, ya, ada traveling, dan tapi memang belum pasti. Karena dia ingin ada the journey sama kamu, ingin adanya pengalaman hidup, juga ingin kebahagiaan. Dia sedang bekerja keras mencari duit ya di sini, tapi dia addiction banget. Ini yang membuat dia tidak bisa menyimpan keuangan ya, karena ya dia hura-hurakan duitnya juga gitu loh. Makanya dia merasa bersalah sekarang ya, merasa bersalah sama kamu. Ternyata ya kamulah yang membuat dia bahagia tuh ya. Dia merasa kamu adalah memberikan dia support, yaitu tentang kehidupan, misi, dan juga tentang kreativitas di sini. Makanya dia planningkan untuk kembali sama kamu. Kita lihat ya tentang nine of swords-nya. Di sini dia gelisah, makanya dia sedang berpikir gimana caranya untuk kembali sama kamu, meminta maaf sama kamu. Dia bingung ya untuk ucapannya bagaimana. Dia bingung untuk bicara sama kamu ya, minta maafnya sama kamu bagaimana ya, karena dia merasa kesulitan sebenarnya sekarang ya. Dan dia ingin union, tapi dia juga tahu dia merasa bersalah dari adanya cinta segitiga yang dia lakukan. Dia ingin datang ke kamu minta maaf, tapi memang dia sedang memplanningkan. Sekarang dia sedang sibuk mencari keuangan karena dia ingin datang ke kamu itu dengan percaya diri lah kalau dia sudah bisa mapan. Di sini dia coba healingnya, berpikir kembali ya, dia mencari tahu ya informasi tentang penyembuhan dirinya. Dia juga coba untuk mencari kebijaksanaan. Di sini dia bekerja keras ya untuk healing karena dia ingin union ya, dan dia mencari tahu tentang kebahagiaan, gimana caranya union dan memperbaiki diri ya, karena dia akan gunakan segala cara ya untuk kesuksesan dalam union. Dia bekerja keras gimana caranya untuk sembuh dalam sifat dan karakter yang dia lakukan di masa lalu. So kalau yang aku lihat ya, karena di sini ada pembayaran karma ya, karena dia tahu dia harus berlaku adil sama kamu. Dia stres banget nih karena dia tahu apa yang dia berikan ke kamu ini penuh dengan ini ya, depresi, permasalahan, dan drama. Sekarang dia ingin berlaku adil dengan apa yang dia lakukan ke kamu. So guys, kalau ditanya apakah dia mencintaiku, iya, tapi memang saat ini dia dalam keadaan sulit, dan dia menyadari apa yang dia lakukan selama ini, yang selalu berbuat bodoh, mencari kesenangan dengan caranya sendiri, walaupun harus melukai orang dia tidak peduli, yang penting dia happy untuk dia. Tapi sekarang dia menyadari keuangannya pun dia sekarang ini ya, boros ya, karena dia di sini tuh ya dari teman-teman kerjanya atau ya dari orang ketiganya yang selalu mengajak dia untuk spending, menjadi orang yang sombong, angkuh ya, karena ya the devil, the three of coins, sama the page of wands ya, seseorang yang penuh percaya diri tapi kesombongannya merasa dia bisa, dan dia tidak takut untuk melakukan suatu adventure ya. Sini kita lihat advance-nya buat kamu ya, karena kamu banyak penyesalan, trauma ya. Di sini ada new romance, sorry ya guys,
New romance is imminent, either with a newcomer or through a reignited passion in your exciting relationship. Be open to giving and receiving love. Jadi gini, ini intinya sebenarnya ada cinta baru sih yang datang ke kamu ya, kalau kamu bisa menerima dan membuka. Ya kalau memang kamu trauma, ya kamu lepaskan yang ini. Jangan kamu ikuti ego kamu, karena di sini kalaupun misalnya kamu mau perbaiki lagi, kamu harus bisa melewati ya through reignited passion in your exciting relationship. Jadi ya kamu harus berani menerima dan memberi dalam cinta. Nah dia berani nggak gitu loh, pasangan kamunya ini mau nggak seimbang dengan kamu memberi dan menerima. Jangan kamu aja yang menerima ya, yaitu menerima kesakitan dari dia, kesenangan dia, tapi kamu yang sakit. Jangan. Jadi saling menerima dan memberi. Nah di sini disarankan kalau kamu mau buka hati, bukalah gitu loh. Kalau kamu trauma, ya kamu istirahatkan diri kamu dulu gitu loh, dan perbaiki diri dalam spiritual dan mencari pasangan baru agar kamu menghilangkan rasa trauma itu. Kalau misalnya aku nggak bisa, nggak ada yang nggak bisa. Kalau Allah sudah mengizinkan pasti bisa gitu. Tapi memang butuh proses, tidak ada yang cepat. Ada yang cepat pun itu karena memang udah izinnya Allah ya, jadi tidak bisa dipaksa. Kalau sudah waktunya pasti sudah waktunya. Oke? So untuk yang nomor 3, dia mencintai kamu ya. Semoga ini bisa membantu kalian semangat dalam menjalani hidup, selalu prasangka baik, dan juga kamu perbaiki diri ya. Jangan terlalu terpaku menunggu seseorang yang tidak pasti, apalagi yang sudah membuat kamu banyak luka di sini yang aku lihat ya. Tapi itu tuh semua tergantung kamu, jangan ditelan mentah-mentah ya. So kita mulai lagi untuk yang nomor 4. Apakah dia mencintaiku? Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan energi kamu dulu ya, perasaan kamu ke dia. Kamu dealkan dengan orang yang kalian inginkan, kamu dealkan ya. Apakah dia mencintaiku dalam situasi aku? Oke, situasinya kamu, wah banyak sekali. Kita lihat perasaan kamu ke dia saat ini. Harapan, kamu juga sedang healing ya, berharap masih. Kamu memantau dia ya, berharap untuk kembali di sini. Nomor 4, kamu memantau dia, kamu mempelajari dari cara healing kamu, dan kamu juga masih berharap untuk kembali sama dia. Dan di sini kamu juga banyak belajar tentang kreativitasnya kamu belajar tentang ketenangan, dan kamu juga memantau dia secara diam-diam, dan kamu juga belajar tentang untuk terlahir kembali di sini secara spiritual ya. Kita lihat apa situasinya dia ya, situasinya dia saat ini, please. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya dia saat ini. Wow, oke. The Empress. Wow, dia mencintai kamu nih situasinya. Oh, sorry guys. Okay, the Eight of Wands and the Three of Wands. Oke. Di sini dia sedang tidak memikirkan cinta ya, kalau yang aku lihat. Dan dia juga banyak kegagalan dalam planning hidupnya. Dia juga gagal dalam perasaan dia mencintai kamu, karena dia banyak sekali kesulitan dalam egonya dia, karena banyak kekacauan. Dia terbunuh dengan perbuatannya dia sendiri dari masa lalu. Saat ini dia sedang healing ya. Dia menyadari kalau perselingkuhannya ini memberikan karma dari masa lalu ya, dan dia harus membayar. Mau tidak mau dia menyerah
akhirnya banyak kesulitan dalam kehidupannya dia saat ini. Makanya dia, yang aku lihat, ya dia mencintai kamu, tapi dia saat ini tidak memikirkan ya, situasinya dia itu sedang mencintai diri sendiri sih yang aku lihat ya, karena di Empress dia coba untuk mencintai diri sendiri, dan dia saat ini banyak kegagalan dalam mencintai diri sendiri, dan juga kegagalan dalam planning untuk bisa bertemu sama kamu di sini. Three of Wands, seseorang yang harusnya punya kebebasan traveling di sini, dia banyak kegagalan karena Eight of Wands-nya in the reverse ya. Jadi dia menjadi orang yang tidak peduli ya di sini. Kenapa? Karena dia banyak penyesalan, trauma ya, dari adanya the devil ya, the toxic hubungan seksual, dan juga kebohongan yang dia buat di sini, dan itu membuat dia harus belajar mencintai diri sendiri, dan itu membuat dia banyak sekali kehidupan yang membuat dia tuh kehilangan kesempatan, kehilangan keberuntungan, dan juga dia kehilangan momen yang harusnya bisa bertemu dengan kamu, dan juga banyak sekali bad timingnya di sini yang dia hadapi ya, karena dia memberikan keputusan secara sepihak sama kamu di sini ya, dikarenakan ya dia ada perselingkuhan, karena dia sedang sukses tadinya keuangan, itu yang membuat dia udahlah putusin aja, toh juga banyak yang suka sama gue kerjaan gue bagus gitu kan, keuangan gue juga oke. Jadi dia menurutnya seperti itu ya, dan dia banyak kegagalan di sini, bisnisnya juga banyak negatif ya, itu yang membuat dia menjadi orang yang depresi. Kalau aku bilang di sini tuh ya, dia depresi, baru aku bilang aku nggak ngelihat ya, dia depresi, gelisah, galau ya, dia ingin rasanya untuk menjernihkan kembali. Dia bingung, gelisah, gimana caranya menjernihkan kembali untuk union, dan dia coba untuk memplanningkan lagi nih, walaupun banyak kegagalan ya dalam planningnya, karena dia depresi, stres dalam dramanya dia pusing ya, karena dia ingin sekali ada reuni ya sama kamu. Kita lihat apakah dia mencintaimu untuk yang nomor 4 ya. Jadi dia ini sedang coba mencintai diri sendiri tapi gagal. Oke, apakah dia mencintaimu? Yang aku lihat di sini dia sedang mencintai diri sendiri ya. The King of Wands, Eight of Wands in the reverse, the King of Wands in the reverse. Yang tadi nomor 3 kalau nggak salah Eight of Swords sama the Nine of Swords di tengahnya ya. Ini senternya loh. Dan intinya dia banyak kegagalan. Yang nomor 4 nih, kamu soalnya sedang healing, menikmati healing kamu, belajar tentang spiritual, belajar tentang ketenangan jiwa. Dan di sini dia di banyak kegagalan dalam karirnya juga di sini. Apakah dia mencintaimu? Dia gagal untuk bisa melupakan kamu juga di sini. Tapi di sini dia coba untuk melupakan kamu. Ya, karena dia terbunuh dengan perbuatannya sendiri. Dia coba kuat untuk menghadapi rasa sakit ini. Ya, dan banyak kehancuran dari perselingkuhan ini, dan juga kehancuran dari kebahagiaannya dia bersama kamu untuk union. Dia coba untuk fokuskan sebenarnya dalam dirinya dia untuk bekerja, karena dia merasa gue bisa kok tanpa dia gitu, tanpa kamu. Tapi ternyata the King of Wands-nya ini in the reverse guys. Ini yang membuat dia tuh menjadi seseorang yang banyak impulsif, kebohongan, dan membuat dia broken promise juga sama kamu. Kan dia pengen union, jadi broken promise ya, makanya dia coba. Sendiriannya dia sebenarnya masih mencintai kamu, tapi dalam mimpi, dalam khayalannya dia, untuk ingat kamu ya, bila dia ingin mencintai kamu, mengingat kamu tuh dalam hayalannya dia. Tapi dia coba untuk mensibukkan dirinya dalam koin-koinnya ya, pekerjaannya ya di sini.
Dia ingin sekali Three of Wands, ingin sekali ada kejurnian, ingin sekali ada kesuksesan, ingin ada reuni sama kamu, karena the Three of Wands ini seseorang yang ada pembayaran dari kerja kerasnya dia dalam hubungan kalian. Tapi dia di sini coba membayangkan aja ya, karena dia tahu dia telah mematahkan janjinya, makanya dia sibukkan dalam pekerjaannya di sini ya. The King of Wands in the reverse ya, dia mematahkan janjinya sama kamu yang tadinya janji memberikan kebahagiaan long term di sini ya, karena adanya gosip perselingkuhan dan juga argumen dia, makanya dia menjadi orang yang tidak peduli ya, the rudeness, dan juga orang yang lemah ya, karena adanya cinta segitiga yang terjadi. Jadi masa depannya dia pun banyak kegagalan di sini ya, banyak kegagalan. Yang nomor 4 ya, apakah dia mencintaimu? Sebenarnya iya, tapi dalam hati, tapi tidak ada keinginan untuk kembali. Kenapa? Karena dia sadari kalau dia sudah mematahkan janjinya sama kamu di sini ya, banyak kegagalan dalam kehidupannya dia, terutama karirnya dia juga ya. So kita lihat tuh, dia ingin melepaskan kamu ya, karena dia mengambil resiko meninggalkan kamu, karena dia di sini menyendiri. Jadi gini, dia berani meninggalkan kamu itu, ya udahlah gue introspeksi aja, mungkin lebih baik gue sendiri, walaupun perasaannya masih ada ya, masih ada tentang kamu gitu. Tapi dia tahu dia sudah mematahkan, menghancurkan reuni ini yang membuat dia terkadang gini, hasrat gue sebenarnya ingin sama dia, tapi banyak sekali kebodohan yang telah gue lakukan. Ini membuat gue harus menyimpan hasrat nafsu gue sama dia, karena sudah terlalu banyak janji yang gue patahkan sama dia, dan gue harus meninggalkan dia sebagai kenangan masa lalu, walaupun sulit perasaan ini untuk dibuang. Mau tidak mau ya, dia harus membawa kenangan ini, tapi ini temporari ya, dia akan bisa kembali karena dia masih menyimpan perasaan kamu. Maka di sini kamu masih memantau dia gitu ya, kamu tahu, kamu yakin dia akan kembali, karena di sini dia banyak kegagalan ya. Kita lihat advance-nya buat kamu. Oke, di sini ada take action, the Oceana. Take action, you are in touch with your truth in this situation, and you need to trust your God and lovings, assert yourself. Ya gini ya, nah, kamu sedang mempelajari healing, mempelajari tentang ketenangan, mempelajari tentang spiritual. Jadi ya sorry guys, kamu harus mengikuti ya insting kamu gitu loh. Kalau insting kamu mengatakan dia kembali, ya udah kamu tenang aja gitu loh, nggak usah terlalu tergesa-gesa, yakin kalau dia akan kembali. Jadi kamu sibukkan diri aja dalam spiritual kamu, jangan pernah takut. Kalau memang dia jodoh, dia pasti datang ya. So yang nomor 4, sorry to say, dia memang sayang sama kamu, cinta, tapi hanya dalam mimpi, dalam hayalan, dalam hatinya, pikirannya, karena dia tahu dia telah membroken ya, telah mematahkan janjinya sama kamu. Tapi dia akan datang kok, tapi entah kapan, tapi dia akan kembali, karena the Eight of Cups itu adalah seseorang yang masih menyimpan perasaan, dan dia akan kembali entah kapan. Nah itu semua dari kalian ya, kalian harus fokus tadi yang aku bilang ke dalam pelajaran spiritual kalian, jangan pernah putus, dan yakin aja kalau memang dia jodohmu, pasti dia kembali. Oke? So untuk yang nomor 9 kita mulai ya, ini pilihan mami loh. Apakah dia mencintaimu? Aduh gimana ya, kita lihat ya, kita lihat energinya kita ya, untuk dia gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Energi perasaan ya, di sini perasaannya yang mami Lucky lihat, the Knight of Pentacles. Wow, oke. Perasaannya kamu ini ingin memulai hubungan baru ya. Ingin memulai hubungan baru perlahan demi perlahan,
kamu ingin membuka suatu hubungan baru. Ya, jadi perasaannya kamu ke dia ini ya apa ya, kalau dibilang hubungan baru bisa dengan dia atau hubungan baru dengan orang lain. Ya, di sini karena kamu ingin sekali ada kejujuran, kesetiaan dalam hubungan baru ini. Ini yang membuat kamu bekerja keras dalam impian kamu, dan kamu yakin itu akan menjadi kenyataan. Dan ini perasaan kamu dulu ya, perasaan kamu saat ini. Dan kamu orangnya dewasa di sini. Kamu berpikir dengan bijak gimana untuk ada hubungan yang stabil, yaitu dengan hubungan baru. Tapi memang tidak cepat untuk mendapatkan, tapi kamu yakin bisa ya. Kita lihat situasinya dia saat ini. Wow, situasinya dia ya. Oke, situasinya saat ini dia sedang bahagia ya situasinya. Dan di sini aku lihat Page of Wands ya. Dia juga sebenarnya dia coba untuk, dia merasa terpojok ya di sini karena dia ada dua cinta juga, dua perasaan, dan dia mendapat kabar ya, mendapat kabar atau dia memberikan kabar ke kamu. Di sini aku lihat perasaannya, dan dia ingin memberikan proposal karena kan kamu ingin sesuatu yang baru ya di sini. Dan situasinya dia sedang bahagia ya di sini, ingin memulai kehidupan yang baru, dan dia sedang banyak sekali chatting ya, komunikasi dengan orang-orang sekelilingnya dia, dan dia ada planning juga nih untuk bisa traveling di sini ya. Dan dia ingin mencintai diri sendiri, memulai sesuatu yang baru. Kita lihat ya. Wow, oke. Di sini dia ada dua cinta ya, makanya dia sedang bahagia. Tapi banyak sekali permusuhan ya, drama yang dia buat dalam dua cinta ini, yang membuat dia terkadang tidak bisa bertanggung jawab, karakternya menjadi buruk karena dramanya dia. Itu yang membuat dia banyak komunikasi dengan orang lain ya. Jadi ya kalau dibilang playboy bisa lah seperti itu ya, karena ada Eight of Wands ini kan seseorang yang ingin kebebasan gitu ya, dan juga dia actionnya banyak, terus juga dia energik, obsesi banget. Jadi ya dia orangnya nggak suka kalau nggak ada komunikasi gitu. Jadi dia sedang merasakan kebahagiaan lah di sini ya, The Empress. Wow, kalau dilihat di sini Three of Wands ya, cinta segitiga mulu nih dia nih ya, karena dia orangnya menjadi obsesi dan juga bossy ya, dan dia menjadi orang yang merasa aku bisa kok mendapatkan cinta gitu loh ya, karena banyak sekali rahasia. Tapi di sini aku lihat ya, di sini ada kegagalan dalam the journey-nya dia, gagal dalam spiritualnya dia, makanya dia menjadi orang yang mencintai dirinya dia dengan kesombongan ya. Kalau The Empress itu dia kan ingin menjadi orang yang sensual ya, makanya dia sini sedang mengikuti nafsunya dia ya, membangun kehidupannya dengan nafsunya, karena dia merasa ya dia ingin single gitu loh. Di sini yang nomor 9 dia ingin single ya, dan ada suatu keadilan, kejujuran ya, dia ingin membuka kehidupan baru, yaitu dengan hasratnya dia, karena kan kalian sudah bercerai atau sudah pisah ya. Jadi dia merasa aku single kok, gue bisa dengan siapapun di sini, kata dia ya, karena kamu juga ingin memulai kehidupan baru ya dengan kestabilan. Sedangkan dia di sini nggak stabil keuangannya, tapi dia coba untuk ya berbagi cintalah dengan orang-orang sekitarnya dia, terutama ya dengan lawan jenis ya. Di sini aku lihat
karena di situ dia ada seksual dan juga dia merasa bebas. Kita lihat apakah dia mencintaimu. Dia memikirkan kamu sih di sini. Ya, dia memikirkan kamu. Oh, dia akan kembali, guys. Dia akan kembali. So, ini intinya dia sedang fokus ke dalam pekerjaan, ingin memulai kehidupan baru, dan dia ada kegagalan di sini. Ya, dari dramanya dia, makanya dia coba untuk komunikasi dengan siapapun. Ya, dan di sini juga banyak kegagalan juga lagi nih. The Queen of Wands, seseorang yang menjadi dignity, ya, dan juga bossy di sini. Dan ini seseorang yang pesimis ya dalam the journey-nya dia, makanya dia coba untuk membahagiakan diri aja, yaitu dengan chatting dengan banyak orang. Keuangannya dia pun menjadi galau ya, banyak kebangkrutan. The King of Pentacles-nya ini juga dia pemain ya dalam dramanya. Ini membuat dia banyak korupsi, juga broken keuangan, ketidakstabilan, bahkan juga bisa menjadi seseorang yang greedy. Ini bisa bangkrut ya, karena dramanya dia ya bangkrut. Makanya dia menjadi seseorang yang tidak baik karakternya, dan dia drama juga tentang keuangan juga cintanya. Ya, makanya dia coba untuk banyak komunikasi dengan orang. Kenapa? Karena untuk menghilangkan kesepiannya dia di sini. Ya, tapi dia akan datang nih menjujurkan kepada kalian, bisa. Kalau dia hanya ingin fokus ke dalam keuangan dan ingin memulai kehidupan baru. Karena di sini, apakah dia mencintaimu? Iya. Kalau yang aku lihat, dia masih memikirkan kamu, ya, dan dia coba untuk sabar. Ya, coba untuk kuat di sini, dan dia ingin memperbaiki lagi. Tuh, dia coba untuk kuat ya, coba untuk dia juga melihat kamu tuh mencintai kamu karena kamu memaafkan dia terus juga dia coba untuk memaafkan dirinya sendiri, karena dia ingin bangkit, ingin union sama kamu, ya. Bukan cinta segitiga yang aku lihat, tapi union di sini karena ada the judgment. Ini membuat dia harus bangkit dan bisa memaafkan apa yang dia lakukan. Dia akan memperjuangkan kamu lagi di sini. Ya, ini sudah jelas banget. Makanya di sini ada the Queen of Cups. Dia coba berpikir kembali tentang hubungan ini karena dia bermimpi, bahkan dia juga bingung gimana caranya untuk bisa komunikasi sama kamu. Karena dia bingung dengan cara egonya dia, keputusannya dia di masa lalu. Dia berpikir banget nih, karena dia tahu yang dia lakukan semua ini adalah kemunafikan. Dia juga tahu dia masih memantau kamu, guys. Ya, makanya dia overthinking gimana caranya untuk memperbaiki hubungan ini. Dia berharap banget dia akan memberikan kabar sama kamu, walaupun harapannya kecil. Dia akan memberikan kabar untuk memperbaiki hubungan ini, ya. Wow, the page ya. Dia akan memberikan kabar walaupun dengan cara kesombongannya sedikitnya ya, dan juga cara immaturnya. Dia ingin memperbaiki, mensukseskan lagi hubungan ini. Ya, reconciliation. Karena dia ingin kedamaian, dia ingin ketenangan, dan dia juga ingin balance dalam hubungan ini. Kenapa? Di sini aku lihat ya the bottom of the deck. Di saat apakah dia mencintaimu? Iya, dia banyak penyesalan, kekecewaan dalam drama yang dia buat, dan ini membuat dia galau dalam keuangan. Ini juga membuat dia stagnan dalam keuangan yang tidak menentu, dan dia juga coba untuk menyimpan perasaannya yang banyak ketidakseimbangan dalam kehidupannya dia. Bahkan dia sakit pun dia tidak bicara sama kamu, dan dia menyimpan tentang reconciliation ini sama kamu, karena dia akan datang coba untuk membicarakan sama kamu, ya, di sini. Karena dia tahu kamu ingin membuka hubungan baru, ya, di sini tuh. Dia akan datang ke kamu perlahan demi perlahan,
untuk memberikan harapan janji long term kembali, karena dia masih merindukan tentang hubungan kalian di masa lalu. Ini adalah twin flame, yang mana dia telah memberikan banyak kekecewaan. Dia juga trauma dengan koneksi ini sebenarnya, karena adanya cinta segitiga yang dia buat. Ini yang membuat dia banyak trauma, dan dia akan coba untuk datang ke kamu dan tidak melihat lagi tentang masa lalu yang dia buat, karena dia coba untuk memaafkan dirinya sendiri dari perbuatan dia. Dia menyadari, tapi memang saat ini dia sedang ego ya, untuk menyenangi diri sendiri. Tapi pada akhirnya dia akan menyadari kalau hasratnya itu ada bersama kamu. Kenapa? Karena kamu di sini tegas ya, tegas memutuskan sesuatu yang sudah tidak baik ya kamu putuskan gitu. Itu yang membuat dia menarik lagi. Yang aku lihat di sini, ingin membangun suatu kehidupan yang baru untuk kamu. The bridge. Okay. Question is warranted. Look deeper into this situation before proceeding further. Jadi ya, kamu harus melihat sesuatunya lagi dalam prosesnya ini. Jangan sampai kamu salah jalan ya, dan lebih dalam lagi apa yang harus kamu lakukan sebelum kamu jadi pikirkanlah sebelum kamu lakukan atau ucapkan ya, agar tidak salah jalan, karena kan kamu ingin adanya hubungan baru di sini. Jadi kamu harus benar-benar dengan seksama perbaiki apa yang harus kamu perbaiki dalam hubungan yang lama. Ketika kamu dapat hubungan yang baru, akan lebih baik lagi, lebih mature, lebih dewasa ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kalian. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments-nya channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. I love you. Bye-bye.